Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai perkembangan konsep diri individu. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Poppy, ada Naila, ada Retno, ada Amanda. Baik, video selanjutnya yaitu penjelasan mengenai konsep diri. Konsep diri adalah pandangan, penilaian, atau pemahaman seseorang tentang dirinya sendiri yang mencakup persepsi, keyakinan, sikap, serta penilaian diri mengenai karakteristik pribadi, potensi, dan kelemahan. Konsep diri meliputi bagaimana individu melihat dirinya dari aspek fisik, sosial, serta psikologis. Berikutnya ada teori-teori perkembangan konsep diri. Yang pertama ada teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif merupakan sebuah teori komunikasi yang membahas mengenai perasaan ketidaknyamanan seseorang yang diakibatkan oleh sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak konsisten dan memotivasi seseorang untuk mengambil langkah demi mengurangi ketidaknyamanan tersebut. Yang kedua adalah teori konsep diri Carl Rogers, yaitu psikolog aliran humanisme. Individu memiliki kemampuan dalam diri sendiri untuk mengerti diri, menentukan hidup, dan menangani masalah-masalah psikisnya asalkan konselor menciptakan kondisi yang dapat mempermudah perkembangan individu untuk aktualisasi diri. Dan yang ketiga adalah teori Johari Windows. Menurut teori ini, konsep diri dibagi menjadi 4, yaitu diri terbuka, diri rahasia, diri buta, dan diri gelap. Diri terbuka adalah konsep diri yang diketahui diri sendiri dan orang lain. Berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep diri. Yang pertama ada self-appraisal, viewing self as an object. Pada faktor pertama ini menunjukkan istilah untuk suatu pandangan individu yang menjadikan dirinya sebagai objek dalam komunikasi. Yang kedua, reaction and responses of others. Konsep diri pada dasarnya tidak dapat berkembang jika kita hanya mampu menilai diri kita sendiri. Namun, konsep diri dapat berkembang melalui interaksi sosial dengan lingkungan sekitar. Yang ketiga, roles you play, roles you taking. Dalam poin ketiga ini terkait peran yang kita ambil saat berperilaku. Peran di sini maksudnya adalah konsep dalam pemilihan perilaku apa yang akan kita tunjukkan di masyarakat sehingga apa yang kita tiru dan kita ucap sudah tepat di mata orang lain dan mendapatkan penilaian tepat dari orang. Dan yang keempat ada reference group. Pada poin keempat terkait kelompok rujukan yang dimaksud di sini adalah kelompok di mana kita dapat menjadi anggota di dalam. Baik, selanjutnya ada perkembangan konsep diri berdasarkan tahap usia. Yang pertama, masa bayi dan balita dari umur 0 sampai 2 tahun, di mana pada tahap ini bayi mulai mengenali diri mereka secara fisik melalui panca indera. Mereka mulai menyadari perbedaan antara dirinya dengan orang lain. Misalnya, bayi bisa mengenali dirinya di cermin. Yang kedua, usia prasekolah dari umur 3 sampai 6 tahun, di mana anak mulai memiliki pemahaman sederhana tentang diri mereka, seperti mengidentifikasi jenis kelamin, usia, dan karakteristik fisik. Pada usia ini, mereka sering kali mendeskripsikan diri berdasarkan hal-hal fisik atau kemampuan yang mereka miliki. Contohnya, aku kuat atau aku bisa berlari cepat. Nah, yang ketiga, usia sekolah dasar dari umur 7 sampai 11 tahun, di mana konsep diri semakin berkembang dan lebih berhubungan dengan kemampuan akademik dan sosial. Anak mulai membandingkan diri dengan teman-teman sebayanya. Mereka mulai memahami kekuatan dan kelemahan diri dalam berbagai aspek seperti akademik, keterampilan olahraga, atau hubungan sosial. Nah, yang keempat, masa remaja, di mana dari umur 12 sampai 18 tahun, remaja mulai mengeksplorasi identitas diri yang lebih kompleks
yang mencakup nilai, keyakinan, dan cita-cita. Mereka mulai mempertanyakan siapa diri mereka dan bagaimana mereka ingin dikenal. Pergaulan dengan teman sebaya menjadi pengaruh besar dalam perkembangan konsep diri remaja. Dan peran media sosial juga sangat berpengaruh pada masa ini. Nah, yang kelima, dewasa awal, yaitu dari umur 19 sampai 40 tahun. Pada tahap ini, seseorang sudah lebih stabil dalam konsep diri dan mulai fokus pada hubungan dan peran di lingkungan sosial maupun profesional dalam mengambil keputusan terkait pekerjaan, hubungan, serta gaya hidup mencerminkan identitas diri yang lebih jelas. Nah, yang keenam, dewasa madya, dari umur 40 sampai 65 tahun, di mana individu pada usia ini sering sekali mengevaluasi kembali pencapaian hidup mereka, terutama yang berkaitan dengan karir, keluarga, dan kontribusi sosial. Nah, pada tahap ini, individu mencari makna hidup lebih dalam seperti dengan berbagai pengalaman atau mengembangkan hubungan yang bermakna. Proses introspeksi ini sering sekali disebut dengan krisis parubaya, di mana orang dewasa mungkin mengalami kebingungan kembali tentang tujuan hidup mereka. Nah, yang terakhir itu adalah lansia, dari umur 65 tahun sampai ke atas. Nah, pada usia ini, orang cenderung memiliki refleksi diri terhadap kehidupan yang telah dijalani. Ada dorongan untuk mencapai kepuasan batin dan menerima diri sepenuhnya. Kesejahteraan emosional dan relasi sosial menjadi lebih penting daripada kesuksesan materi. Tahap ini sering dikenal sebagai integritas versus keputusan, di mana individu ini berusaha menerima hidupnya secara utuh dan merasa puas dengan perjalanan hidupnya. Selanjutnya, dampak positif dan negatif dari konsep diri. Kita akan membahas dampak positif terlebih dahulu, yaitu yang pertama, peningkatan kepercayaan diri. Konsep diri yang positif membuat seseorang lebih percaya diri dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, kesehatan mental yang lebih baik. Orang dengan konsep diri yang positif lebih mampu mengelola stres dan memiliki tingkat kecemasan serta depresi yang lebih rendah. Yang ketiga, hubungan sosial yang sehat. Konsep diri yang kuat memungkinkan individu untuk berinteraksi secara positif dengan orang lain. Yang keempat, motivasi untuk berkembang. Individu yang memiliki konsep diri yang baik merasa lebih termotivasi untuk mengembangkan diri, belajar hal baru, dan mencapai kesuksesan karena mereka memahami nilai dan tujuan hidupnya. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tepat. Konsep diri yang kuat membantu individu membuat keputusan yang sejalan dengan nilai dan tujuan hidupnya. Selanjutnya, ada dampak negatif dari konsep diri yang buruk. Yang pertama, rendahnya kepercayaan diri, di mana konsep diri yang negatif dapat membuat individu merasa tidak berharga dan tidak mampu, sehingga mereka cenderung meragukan kemampuan sendiri dan menghindari tantangan. Yang kedua, masalah kesehatan mental. Individu dengan konsep diri yang buruk lebih rentan terhadap gangguan mental, seperti kecemasan, depresi, dan stres berkepanjangan. Yang ketiga, kecenderungan untuk mengisolasi diri. Ketika seseorang merasa tidak nyaman dengan dirinya sendiri, mereka mungkin cenderung menarik diri dari hubungan sosial. Yang keempat, kurangnya motivasi. Konsep diri yang buruk sering sekali membuat individu kurang termotivasi untuk berprestasi atau mengembangkan diri. Yang kelima, pengambilan keputusan yang tidak tepat. Individu yang tidak memiliki konsep diri yang kuat seringkali membuat keputusan yang dipengaruhi oleh tekanan dari luar ataupun kebutuhan untuk diterima. Inilah penjelasan kami mengenai perkembangan konsep diri individu. Terima kasih semuanya yang sudah menonton. Bye-bye.